Halo Sobat Investor, bagaimana kabar portofolio Anda pada hari ini? Bagaimana juga aktivitas investasi Anda pada hari ini? Apakah masih tertarik untuk berburu saham-saham pilihan yang sudah cukup murah di pasar atau hold dulu? Karena kondisi pasar juga masih kurang kondusif. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ticker Talk edisi Selasa 10 Maret 2026 bersama saya Taufan Sukma. Sobat Investor, sebagaimana kita ketahui pada perdagangan kemarin, Senin 9 Maret 2026, indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali melemah cukup dalam dengan porsi pelemahan sebesar 248,32 poin atau 3,27%, sehingga pada sore hari indeks menutup langkahnya di 7.337,37. Pelemahan ini menjadi tren pelemahan tajam yang kedua dalam sepekan terakhir, karena kita tahu pekan lalu juga indeks turun cukup dalam sehingga meninggalkan level psikologis 8 ribuan. Lalu sebenarnya apa yang sedang terjadi di pasar pada perdagangan hari ini? Sentimen apa saja yang menjadi pemberat utama terkait pergerakan indeks di bursa saham domestik? Untuk membahas hal tersebut, kita sudah tersambung dengan Head of Retail Marketing and Product Development Division dari PT Henan Putirai Asset Management, yaitu Mas Reza Fahmi Riawan. Selamat bergabung Mas, selamat pagi. Pagi Mas. Iya, gimana kabarnya hari ini Mas dengan kondisi pasar yang melemah sangat dalam ini? Ya harus diterima dengan penuh senyuman dulu aja Mas, karena kita harus tetap optimis. Baik. Nah, mungkin kita langsung masuk ke pokok bahasan, bahwa indeks sudah terpangkas cukup dalam waktu sepekan terakhir, sampai yang tadinya di atas 8.000 sekarang terdampar di 7.300-an. Nah, ini menurut Mas Reza, mungkin selain harga minyak ya, tekanan yang paling baru, kira-kira sentimen apa saja yang menjadi pemberat bagi laju IHSG dalam posisi sepekan terakhir ini? Oke. Kalau kita lihat 2 pekan ini kan turun cukup tajam. Sebetulnya kali ini tuh ada kombinasi dari faktor global maupun faktor domestik. Kalau kita bicara global, sudah pasti perang yang belum kunjung selesai ini, yang tanda-tanda untuk perdamaiannya masih belum kelihatan, itu membuat banyak investor take out money-nya, dan itu juga membuat uang asing juga banyak keluar dari Indonesia. Tapi ada hal lain juga dari sisi global yang perlu kita cermati adalah terkait The Fed. Suku bunga The Fed itu saat ini disinyalir, kemarin diskusinya adalah either mereka harus stay atau bahkan beberapa bilang akan hawkish beberapa waktu ke depan karena untuk menjaga inflasi yang terjadi di Amerika. Nah, kepastian itu masih membuat pelaku pasar wait and see sebetulnya. Kalau dari sisi domestik, kita tahu bahwa volatilitas nilai tukar rupiah juga semakin turun ya. Maksudnya apa? Rupiahnya melemah, sehingga kalau kita lihat APBN dengan konsumsi minyak yang harganya semakin tinggi, kita bisa lihat APBN-nya juga beritanya kemarin defisit, sehingga hal-hal itu yang membuat berita ekonomi di Indonesia juga kurang mendukung untuk pasar saham, khususnya beberapa pekan ini. Mungkin itu Mas. Dengan seperti yang Mas Reza bilang tadi, bahwa dalam 2 pekan terakhir indeks melemah cukup dalam. Dari pekan lalu sudah melemah sangat dalam, terus sekarang juga ini kalau di Google Maps gitu merahnya merah pekat ini. Nah, ini kalau menurut Mas Reza sendiri, tren bearish ini akan seberapa lama terjadi di bursa domestik kita, dan kira-kira bagaimana pasar sebaiknya untuk bersikap dengan kondisi pasar yang demikian ini? Ya, kalau kita lihat, kalau kita merujuk kepada tensi geopolitik perang yang terjadi selama ini, harusnya itu tidak terlalu lama, karena biasanya begitu ada tensi geopolitik meningkat, nanti akan ada genjatan ataupun
aksi perdamaian akan terjadi sehingga membuat pasar kembali kondusif. Kita harus menunggu itu, di samping kita juga menunggu juga sentimen-sentimen positif lainnya. Tapi yang jelas saat ini tuh pasar sedang mencari titik keseimbangan baru terkait berbagai masalah yang terjadi di global yang berpengaruh pada Indonesia dan yang terjadi di Indonesia itu sendiri. Jadi nanti pasti akan menemukan titik equilibriumnya sih Mas, tapi belum dalam jangka pendek gitu Mas. Kalau menurut Mas Reza sendiri, ini pasar sedang mencari titik equilibrium baru. Nah, untuk menuju ke sana ini sebenarnya yang bisa diharapkan oleh pasar ini sentimen seperti apa sih? Apakah misalkan tadi yang bahwa di level geopolitik global perang pada akhirnya terjadi gencatan senjata misalnya, atau mungkin di level domestik penguatan rupiah, atau seperti apa? Hal apa yang sentimen apa yang bisa kira-kira kita harapkan untuk setidaknya kalau indeks ini tidak menghijau tapi ya pelemahannya itu cukup melandai begitu. Oke, dari global ada dua. Pertama, meredanya tensi geopolitik tadi dengan adanya itikat perdamaian, dan kedua adalah kepastian the Fed akan stay ataupun hawkish ataukah menaikkan atau stay terkait suku bunga. Kalau itu sudah bisa dipastikan ataupun sudah ada angin segarnya, itu akan membawa sentimen yang lebih pasti kepada pelaku pasar. Kedua, kalau dari sisi Indonesia, kita masih harus menunggu keputusan MSCI terkait data-data yang telah disampaikan kemarin. Mereka sudah menerima, tapi keputusannya belum diberikan. Kedua, tentu saja apa yang pemerintah lakukan terkait APBN yang kian membengkak, dan kemudian juga apa yang akan dilakukan atau terkait dengan volatilitas rupiah itu sendiri Mas. Jadi kalau langkah-langkah pemerintah yang diambil sudah bisa dinarasikan dengan baik, tentu saja akan membawa angin segar. Karena supaya kepercayaan dari asing bisa meningkat dan asing bisa memasukkan uangnya lagi ke kita. Kurang lebih gitu Mas. Baik Mas. Nah, sedikit beralih ke pasar domestik begitu, bahwa kalau kita sedikit mundur ke beberapa pekan yang lalu ketika pertama kali memasuki momen Ramadan kan kita sempat berharap-harap bahwa sebagian sektor saham bisa menguat gitu, mungkin sektor konsumsi, sektor logistik dan sebagainya. Tapi kan kemudian akhirnya indeks juga karena tekanan negatifnya cukup kuat sehingga lebih memilih ke zona merah. Nah, ini menurut Mas Reza sendiri terkait momen Ramadan ini, apakah masih bisa diharapkan untuk jadi booster gitu untuk indeks kembali menghijau, atau justru dengan makin dekatnya momen Idul Fitri jadi orang lebih tertarik untuk cash out gitu sehingga justru pasar memang sudah sewajarnya untuk melemah sesaat gitu? Ya, kalau dari saya sih melihatnya Lebaran kali ini, momen Idul Fitri kali ini tidak membawa pengaruh banyak kepada pasar saham, karena memang tadi sudah disampaikan dengan kondisi yang kurang kondusif akhir-akhir ini membuat orang juga pasti akan menaruh uangnya lebih ke less risky asset. Jadi walaupun kalau kita lihat nanti di sisi consumer misalnya terdapat peningkatan permintaan menjelang Lebaran, tapi tidak cukup kuat untuk bisa membuat indeks menghijau, even untuk stabil, apalagi menghijau, saya rasa masih agak jauh sih Mas, gitu Mas. Terakhir Mas, dengan kondisi pasar yang memang demikian tertekan, terus kemudian bahwa harapan untuk indeks segera menghijau masih sepertinya tidak akan terjadi dalam waktu dekat gitu. Nah, menurut Mas Reza sendiri, ini misalkan nih ada investor yang die hard gitu, bahwa ya tetap mau berburu saham-saham yang mungkin potensial tapi harganya sudah terdiskon cukup dalam gitu. Kira-kira ada suggest tertentu nggak Mas dari Mas Reza? Kira-kira sektor apa saja yang relatif aman untuk kemudian investor menempatkan dananya dalam kondisi pasar yang demikian?
Ya, tentu saja kalau memang ingin tetap masuk ke die hard untuk ke saham, bisa masuk ke consumer staples karena permintaannya tadi kita sudah sampaikan tinggi. Kemudian big caps, terutama banking yang kita lihat diskonnya sudah cukup dalam, bisa menjadi pilihan dengan harapan nanti pada saat dana asing masuk lagi ke Indonesia, mereka pasti akan masuk ke big caps. Jadi yang akan hijau duluan pasti adalah big caps. Kita menunggu momen itu. Paling Baik, itu baik. sih, Mat. Baik. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Sangat insightful ini untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan agar investor bisa mempertimbangkan atau menyiapkan strategi investasi yang tepat dan bijak dengan kondisi pasar yang demikian. Terima kasih Mas Reza, selamat pagi. Pagi, Mas. Pagi. Terima kasih. Baik, Sobat Investor, demikian perbincangan kita dengan Head of Retail Marketing and Product Development Division dari PT Hainan Putirai Asset Management, yaitu Mas Reza Fahmi Riawan. Semoga penjelasan yang disampaikan tadi bisa menjadi pertimbangan lain atau second opinion bagi Sobat Investor sekalian dalam menyiapkan strategi investasi di perdagangan hari ini agar lebih tepat, lebih baik, dan lebih bijak dalam memanfaatkan segala peluang yang ada di pasar. Selalu kami sampaikan bahwa setiap keputusan investasi baik itu beli maupun jual saham itu sepenuhnya berada di tangan Anda Sobat Investor. Maka yang bisa kami sampaikan, bijaklah dalam berinvestasi. Saya Taufan Sukma, sampai jumpa.